Akhirnya tanggal 20 semua berjalan baik. Bahkan dialog dengan ada tentara itu yang menyuruh saya itu nggak boleh. Apa dasar Bapak mengatakan itu tidak boleh? Berdebat saya di bawah, diminta saya turun. Apa dasar Bapak? Saya hormati Bapak sebagai petugas. Tapi Bapak juga menghormati saya dong sebagai rakyat. Apa dasar Bapak? Permenlu 03 2019. Apa bisa disebutkan di situ, Pak? Dilarang menyebarkan bendera Israel. Kenapa dilarang? Karena tidak ada hubungan diplomatik. Itu untuk siapa itu? Untuk rakyat atau untuk siapa itu, Pak? Nggak bisa dia jawab. Itu untuk pemerintah daerah, Bapak. Bukan untuk saya, bukan untuk rakyat, bukan untuk Bapak. Untuk pemerintah daerah itu. Ya, tapi tidak ada tapi. Kalau itu titik. Saya katakan, Pak, maaf ini, saya menghormati Bapak. Nggak pakai tapi. Ya, kalau iya titik. Nah, datang lagi satu orang lagi menghimbau entah apa intel atau apa. Nggak boleh, Pak. Saya bertanggung jawab. Suruh Menteri Luar Negeri tangkap saya. Nah, saya naik. Kalau saya naik ke panggung, datang Kapolres lagi dari sono, pakai tua besar. Dihoror begini-begini sudah memberikan fasilitas ini ono tidak boleh mendirikan bendera Israel. Saya jawab lagi. Terima kasih Bapak Polisi. Kan saya sampaikan. Saya tunjukkan. Tapi Pak Hadiamel, pertanyaannya ini ya, apakah dana UNHCR ini semua 100% ke pengungsi atau nyangkut? Itu pertanyaan. Iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau Galaruang masuk, apakah UNHCR ini bakalan tarik? Ya, makanya kita harus pelajari dulu, Pak. Kita juga belum tahu. Nanti kita belajar dari fakta di lapangan seperti itu bangsa asing yang kita temui kemarin. Kebetulan ini orang asing ini sudah pernah sebagai misionari di Afghanistan 15 tahun, selama 15 tahun. Sebelum Taliban yang baru dimasuk. Terus dia balik. Korea. Terus dia ke Indonesia. Ketemu lagi dengan ini orang-orang mereka itu Afghanistan itu. Jadi cocok, connect gitu. Nah, kok bisa dia sebenarnya sih dia secara directly mengurusi? Tidak ya, secara institusional dia hanya memperhatikan kesejahteraan rohani mereka. Itu saja sebenarnya, nggak ada ikatan institusi atau menjadi ini tanggung jawabnya membina, tidak ada. Tidak ada kalau saya pelajari kemarin. Jadi ada tanggung jawab sosial daripada si pastor ini, bagaimana supaya mereka ini pertama, ya rohaninya itu terpelihara. Yang kedua, ya sambil menunggu yang tidak tahu kapan ini mereka tidak stres berat atau melakukan kejahatan apapun. Yang ketiga, khususnya gadis dan perempuan, jangan sampai melacurkan diri. Itu sebenarnya yang ditangani oleh si pastor ini. Nah, kalau misalnya ini, apakah ini ditunjuk oleh UNHCR atau tidak? Saya pikir tidak, nggak ada hubungannya. Hanya karena kemanusiaan. Apakah misalnya si pastor ini mendapat bantuan dari UNHCR? Kalau saya tanya kemarin, enggak. Berarti dari mana dia dapat ini? Adalah dari induk organisasinya di luar negeri. Itu sederhana begitu aja. Nah, kalau konsepnya Pastor Paul tadi adalah meminta kepada pemerintah Indonesia diberi kewenangan untuk membina mereka ini di suatu tempat. Nah, kalau pemerintah Indonesia misalnya mengizinkan, tentu pemerintah Indonesia punya kewajiban kan. Beda ya. Membina misalnya 20 tahun, sewa ini, sewa itu misalnya, beda. Nah, ini yang harus kita pelajari di Indonesia, Pak, tidak sesederhana itu. Kalau saya berpikir secara normal, Pak ya, normal itu begini, konstruksi negara daripada konstruksi negara Republik Indonesia, walaupun dia disebut dengan negara kesatuan, tapi prakteknya adalah seperti negara di Amerika. Tiap negara bagian itu bebas menentukan hukum apa yang berlaku di wilayahnya. Nah, di Indonesia misalnya gitu, walaupun dia kabupaten kota, namanya otonomi, bukan negara bagian namanya, tapi prakteknya seperti negara bagian. Gampang ini mereka ditampung di suatu daerah di Indonesia ini. Karena itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Gampang, tetapi sekarang kan nggak bisa. Nah, ini yang mempersulit Indonesia ini untuk bisa mengatasi suatu masalah yang datang dari luar. Jadi harus fleksibel. Makanya selalu saya katakan, Indonesia ini harus berubah. Berubah dari mana? Dimulai dari partai politik. Selama partai politik paradigma dan tidak loyal kepada ideologinya, tidak akan bisa maju. Termasuk nanti kalau sudah begitu sistem ketatanegaraan Indonesia. Bukan sistem hukumnya ya, tapi sistem ketatanegaraan Indonesia harus dirubah. Dirubah artinya dibikin lebih
adaptif lah terhadap perubahan, lebih bisa memberikan suatu ruang baginya bergerak menuju Indonesia negara welfare state gitu ya. Ini belum ada Pak. Jadi memang begitulah situasinya yang dihadapi Indonesia. Oleh karena itu, saya selalu berterima kasih kepada teman-teman yang diaspora memberi masukan-masukan informasi sehingga kita ada perbandingan, Pak. Ada perbandingan melihat bagaimana. Sekecil apapun informasi dan perhatian teman-teman diaspora itu sangat berharga bagi Galaru, Pak. Sangat berharga dan terima kasih. Termasuk kemarin tanggal 20 itu kita dengar semua itu, Pak. Dan kita ramu bagaimana ini. Ya. Kita cari siasat supaya, kan orang di sini takut, aduh, ini ada Permenlu 03 ini ditangkap, diusir apa? Takut Pak mereka. Takut. Maka saya tanggal 19 saya katakan saya tidak tahu apa yang terjadi tanggal 20. Tetapi satu hal yang pasti saya katakan, gerakan ini ayam Adam Israel Palestina ini mendapat dukungan diaspora dari seluruh dunia. Di telepon saya. Itu saya komandang, saya sampaikan. Ya puji Tuhan oleh kemurahannya tanggal 20 semua berjalan baik. Bahkan dialog dengan ada tentara itu yang menyuruh saya itu nggak boleh. Apa dasar Bapak mengatakan itu tidak boleh? Berdebat saya di bawah, diminta saya turun. Apa dasar Bapak? Saya hormati Bapak sebagai petugas. Tapi Bapak juga menghormati saya dong sebagai rakyat. Apa dasar Bapak? Permenlu 03 2019. Apa disebutkan di situ Pak? Dilarang mengibarkan bendera Israel. Kenapa dilarang? Karena tidak ada hubungan diplomatik. Itu untuk siapa itu? Untuk rakyat atau untuk siapa itu Pak? Nggak bisa dia jawab. Itu untuk pemerintah daerah Bapak, bukan untuk saya, bukan untuk rakyat, bukan untuk Bapak. Untuk pemerintah daerah itu. Ya, tapi tidak ada tapi. Kalau itu titik. Saya katakan, Pak maaf ini saya menghormati Bapak, nggak pakai tapi. Ya, kalau iya titik. Nah, datang lagi satu orang lagi menghimbau entah apa intel atau apa, nggak boleh Pak. Saya bertanggung jawab. Suruh Menteri Luar Negeri tangkap saya. Nah, saya naik ke panggung, datang Kapolres lagi dari sono, pakai tua besar, dihoror begini sudah memberikan fasilitas ini ono tidak boleh mendirikan bendera Israel. Saya jawab lagi. Terima kasih Bapak Polisi. Kan saya sampaikan. Saya tunjukkan. Halo? Halo? Iya, Pak Ketum itu tadi Pak Tuti lanjut. Saya tunjukkan foto Gus Dur. Lihat nih, Gus Dur ini. Bendera Israel di kanan, Palestina di kiri, di tengah. Ini beda, Indonesia di tengah. Saya tidak mau menurunkan, saya bertanggung jawab. Saya bilang, jalan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ya, kita bukan sok-sokan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman di sini memberi inspirasi kepada kita, berani dan bersemangat mengatakan sesuatu. Karena benar, berani dan bersemangat ditambah dengan adanya pengetahuan yang cukup. Maka kita bisa berbicara dengan lugas. Kalau hanya berani, bersemangat, pengetahuan tidak cukup, berbicaranya akan gampang dipatahkan. Jadi kita terinspirasi di sini teman-teman diaspora, juga yang diam mungkin hanya diam mendengar-dengar saja, nggak apa-apa. Nah kedepannya teman-teman berbicaralah, ya nggak usah takut, nggak usah malu-malu, nggak. Hanya dibutuhkan keberanian, utamakan kebenaran, semangat yang menggebu-gebu, ditambah pengetahuan yang cukup tentang apa yang sedang kita bicarakan. Itu membuat keyakinan Bapak Ibu, teman-teman untuk berbicara. Sama dengan Pak Teddy ini. Pak Teddy ini berani bicara, kenapa? Karena dia dimotivasi untuk kebenaran bagaimana, dia bersemangat, pengetahuannya cukup. Pak Andi sama dan yang lain-lain. Itu aja dari saya, Bu Tania, karena ini udah jam 12. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Iya, siap Pak Ketum. Oke, Pak Teddy ada yang mau diomongin lagi? Singkat ya Pak Teddy. Cuma singkat ya. Saya tadi bagus penjelasan Pak Senkemer. Memang krisis Rohingya kita tahu asal mualnya. Memang wawasan kita sama, bacaan kita sama, sumbernya dari mana, Myanmar kemana, dia masuk ke Malaysia juga bisa, berita-beritanya sudah jelas. Kemudian di Indonesia dieksploitasi, cari kambing hitam, dibayar begini juta, dibayar begini, ada itunya. Tetapi sebenarnya bukan itu pokoknya kan. Yang penting pokoknya adalah bagaimana kita melindungi orang secara kemanusiaan. Tidak mau melihat dia, kebodohan dia, itu gaya Amerika punya berpikir lagi berat.
Mereka tidak mau melihat dari situ. Bagaimana nanti manusia itu bisa hidup layak. Itu kan pemikiran yang lepas dari dia latar belakang pendidikan tidak ada. Nanti pemahaman mungkin bagi saya bagaimana nanti mereka dididik. Nah, kita tidak akan mau membicarakan bagaimana kebobrokan mereka lakukan di Arab sana, di negara sana. Gitu. Itu kan suatu tindakan tidak terpuji. Yang baik sebenarnya benar Pak Paul, bagaimana mereka dilindungi, diberikan hidup yang layak, dan apa sebenarnya mereka sama dengan kita. Kita diberikan Tuhan di lain tempat dan memberikan pendidikan yang bagus. Mungkin mereka tidak mendapatkan peluang yang sama seperti kita, itu kan pokoknya. Yang bagi kita ya kalau benar-benar Galarua ingin membantu mau cari solusi dengan tidak memberikan pandangan-pandangan jelek kepada mereka, begitu. Rohingya adalah mau melihat manusia dari beberapa etnis, beberapa suku, tetapi ternyata kebutuhan manusia itu sama. Ya, cuma kita tadi udah membahas ke dalam bagaimana pemerintah mau melihat itu kan, itu yang satu kejelekan dieksploitasi sebagai itu yang jelekan di Indonesia. Ya, yang itu gambaran saya dan kiranya teman-teman juga di sini sama Pak Santiamer yang Pak Paul dengan berusaha bagaimana memanusiakan manusia itu. Dan kita ya tinggal membantu bersama. Dan Pak Santiamer nanti saya sendiri akan mencoba telepon saudara saya di Ukraina. Dia bekerja untuk UNHCR. Kebetulan keluarga saya mau tanya bagaimana mekanisme mereka untuk menangani pengungsi di Ukraina. Saya mau telepon sebentar sama dia, mau tanya gitu, karena dia di administrasi sana. Ya. Terima kasih Pak Santiamer. Dan Pak Teddy, ya boleh pimpin dalam doa untuk penutup. Boleh. Mari, mari kita. Soalnya kamu ngomong terakhir, jadi kamu doa. Oh iya, Pak Andi. Tadinya aku mau. Tadi ngomong terakhir, dia doa. Dia udah kita juga mau mendoakan pagi, udah berapa lama tuh kamu absen yang bun pagi. Oke. Sama kepada ex gubernur Irian Jaya Pak Lukas NMB. Ya, kemarin mereka telah bawa ke Papua ke Irian, kemudian terjadi demo kemarin terjadi ya, enggak tahu ya. Tapi kita bawa aja itu dalam doa. Nah, supaya tetap aman damai di sana. Teman-teman, mari kita mari kita berdoa. Mari kita. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.